Selanjutnya, chapter 1007, menangani akibatnya. Di Jalan Boklund 160, setelah melihat Leonard terbang keluar dari dunia penyembunyian dengan kata laut di satu tangan, Klein mengalihkan perhatiannya kembali ke sekelilingnya. Ia pertama-tama mengamati Winner Enuni. Awalnya, ia membayangkan bahwa ia tidak bisa menggunakan boneka yang telah terinfeksi oleh Amon. Tetapi yang mengejutkannya, ia menyadari bahwa ia bisa mengendalikan benang tubuh spiritnya lagi. Ini, Klein tertegun sejenak sebelum menyadari. Ketika Snake of Fate, Will Auseptin, menggunakan reboot untuk membalikan kondisi Amon dalam waktu, itu juga membuat hal-hal yang ia parasitkan mengalami perubahan serupa. Dengan demikian, Enuni telah kembali menjadi bonekanya. Seperti yang diharapkan dari kekuatan terkuat dari jalur monster urutan 1, Klein menghela napas lega sebelum membiarkan sosoknya memudar dari tempat ia berdiri. Ia teleportasi kembali ke kamar tidurnya, meninggalkan sekelompok boneka di sekelilingnya untuk mempertahankan diri dari kemungkinan kecelakaan. Segera setelah itu, Klein memasuki kamar mandi dan menuju ke atas kabut abu-abu. Ia menggunakan cahaya doa Enuni dan mulai mengamati seluruh jalan dengan scepter Dewa Laut di tangan. Tanpa diragukan lagi, fokusnya berada pada kediamannya dan unit ke-39. Ia menemukan Butler Walter, Housekeeper Taneja, anggota parlemen Macht, Nyonya Riana, dan banyak pelayan yang masih memiliki tanda-tanda sisa terinfeksi. Mereka tampak sedikit kebingungan. Adapun Hazel, ia berada di ambang kolaps total. Tangannya berada di tanah, mendorong dirinya mundur ke sudut. Punggungnya bersandar dekat dinding saat ia meringkuk menjadi bola, bergetar. Macht dan yang lainnya menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Mereka mengelilinginya dengan khawatir, berharap dapat mengetahui penyebabnya. Namun, Hazel akan berteriak keras setiap kali mereka berusaha mendekatinya. Ia akan melawan dengan ganas, sehingga yang bisa mereka lakukan hanyalah berdiri beberapa meter jauhnya dengan ekspresi panik dan putus asa. Selama proses ini, mereka kadang-kadang menggeser kacamata atau mencubit rongga mata mereka. Ini hanya membuat Hazel semakin ketakutan. Ia tampak berada di ambang kehilangan kendali. Klein merasa ngeri saat melihat pemandangan ini di atas kabut abu-abu. Ia membayangkan sebuah adegan. Ayah Amon, ibu Amon, pembantu Amon, pelayan Amon mengelilingi Hazel, berusaha menenangkan sarafnya tetapi tidak berdaya. Mereka mengenakan ekspresi yang sama dan kacamata monokel yang sama dengan pakaian yang berbeda. Bahkan jika Hazel dapat bertahan dan tidak kehilangan kendali, ia pasti akan mengembangkan masalah mental. Setidaknya ia akan berada dalam keadaan setengah gila. Pikiran Clem berlarian saat ia menurunkan scepter Dewa Laut dan kembali ke dunia nyata. Jalan Boklund dan beberapa jalan lainnya tetap diselimuti kegelapan. Ini memancarkan rasa tenang, damai, dan mendalam. Ini adalah dunia yang telah berubah menjadi sebuah rahasia. Klein mengambil topi, memakainya di kepalanya, dan teleportasi ke kantor direktur di Jalan Phelps 22, Yayasan Beasiswa Amal Loen. Audrey telah berganti pakaian menjadi gaun hijau muda dan sedang melamun dengan pena di tangan, mengenang setiap detail operasi hukuman di siang hari. Sementara itu, Susie telah pergi untuk berjalan-jalan. Tiba-tiba, wanita bangsawan ini merasakan sesuatu dan menatap ke atas. Sosok kurus dengan rambut hitam, mata coklat, dan fitur wajah yang tajam dengan cepat terpantul dalam mata zamrudnya yang jernih. Sosok ini mengenakan kemeja putih, rompi hitam, celana hitam, dan sepatu bot kulit hitam. Ia memiliki ekspresi dingin, tubuhnya sedikit membungkuk saat ia memegang satu tangan di atas topi tinggi. Audrey awalnya terkejut sebelum ia ingat siapa orang ini. German Sparrow. Meskipun ia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, ia sudah melihat gambar yang sangat mirip di surat kabar dan poster buronan. Klein menyadari bahwa ia belum kembali menjadi Dwayne Dantes berdasarkan reaksi Miss Justice. Namun ia tidak terlalu memperhatikan hal itu. Ia melepaskan tangannya dari topi tinggi dan meluruskan tubuhnya. Ia berkata dengan anggukan, "Ada sesuatu yang memerlukan bantuanmu." Penyamarannya juga telah dicuri oleh Amon. Tetapi setelah ribut, itu dikembalikan kepadanya. Ia hanya tidak punya waktu untuk kembali menjadi Dwayne Dantes. Tuan dunia yang sudah menjadi demigod membutuhkan bantuanku? Ia membutuhkan terapi karena masalah mental? Tidak, sepertinya tidak begitu. Audrey mengerutkan bibirnya saat ia meletakkan pena di tangannya dengan penuh harapan dan rasa ingin tahu. Ia berdiri dan memberikan jawaban serius. Tentu saja. Klein tidak membuang waktu dan berjalan mendekat. Menggenggam lengannya,
Sosok mereka memudar saat mereka menghilang dari tempat itu. Sekejap, mereka muncul di luar ruang aktivitas di Jalan Boklund ke-39. Ini adalah teleportasi? Mata Audrey sedikit melirik saat ia secara naluriah ingin bertanya sesuatu. Namun, saat ia merasakan suasana berat dan teriakan, wajahnya segera menampakkan ekspresi serius. "Ada pasien?" ia bertanya tanpa banyak raguan. Sungguh mudah berbicara dengan seorang spektator. Tidak perlu banyak penjelasan, Klein mengangguk singkat dan berkata, "Ya, ia mengalami insiden supranatural dan mengalami ketakutan yang mengerikan. Ia berada di ambang kehilangan kendali. Apakah kau memiliki cara agar tidak terlihat oleh orang-orang di dalam?" Ia tidak perlu mengucapkan kalimat terakhirnya, karena ilusi berskala besar sudah cukup untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, setelah menerima berkah dari penyembunyian, orang biasa kemungkinan besar tidak menyimpan banyak ingatan yang sesuai. Namun, setelah menyaksikan kekuatan ketidaknampakan Adam, Klein cukup penasaran apakah Miss Justice memiliki keterampilan seperti itu di urutan ke-6. Tuan Dunia merasa penasaran. Itu benar-benar jarang. Ia sepertinya tidak mengenakan topeng tebal dan telah berganti ke yang lebih tipis. Ia adalah pasien yang sangat baik yang mendengarkan nasihat medis. Dagu Audrey bergerak sedikit saat ia mengangguk. Ya, saat ia berbicara, ia melirik German Sparrow yang meraih pegangan pintu dan membuka pintu setelah menerima jawabannya. Anggota parlemen Macht dan Nyonya Riana sama sekali mengabaikan gadis cantik ini saat mereka membahas dengan panik tentang menyewa dokter. Adapun Hazel, ia tetap melingkar di sudut, bergetar hebat seperti hewan bayi yang terabaikan. "Nona Hazel," sebagai seorang spektator senior, Audrey tidak mengalami masalah melupakan orang lain. Ia mengamati kondisi Hazel dan mengerutkan kening sedikit. Ia menoleh dan berkata kepada German Sparrow, Tuan Sparrow, bisakah kau menjelaskan secara singkat apa yang ia alami? Hanya dengan pengetahuan yang cukup, aku dapat dengan cepat menyelesaikan masalah ini." Klein sudah siap dan dengan cepat menjelaskan. Ia adalah seorang Beyonder dari jalur Marauder, seorang murid dari seorang demigod yang memiliki pikiran jahat. Gurunya menarik avatar blasphemer Amon dan akhirnya terbunuh. Nasib dan identitasnya dicuri. Oleh karena itu, Amon menyusup ke keluarganya, menginfeksi orang tuanya dan pelayan-pelayannya. Tadi, saat kami menghilangkan avatar Amon, ia menyadari bahwa orang tuanya dan pelayan-pelayannya telah berubah menjadi Amon. Ia tidak tahu bahwa itu adalah Amon, tetapi ia memahami bahwa itu adalah keberadaan yang aneh. Jika kau ingin memahami sesuatu dengan lebih mendalam, hal-hal yang tidak melibatkan perawatan psikologis, kau selalu dapat bertanya selama pertemuan berikutnya. Blasphemer Amon, Tuan Dunia dan yang lainnya telah menghilangkan avatar Amon lagi. Tidak avatar-avatar? Audrey agak terkejut saat ia secara naluriah melirik ke arah Matt dan yang lainnya. Ia tidak bisa membayangkan bahwa mereka pernah terinfeksi oleh Amon dan berubah menjadi dia. Untuk semua orang terinfeksi, Audrey mengingat kata-kata Tuan Dunia dan merasa semakin takut saat ia memikirkannya. Ia merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin saat ia tidak bisa tidak membayangkan dirinya jika berada di posisi Hazel. Ini membuatnya agak tertegun saat ia secara naluriah mengalihkan plaket pada dirinya sendiri. Apakah dunia supranatural selalu sekejam dan menakutkan, ataukah hanya sesekali? Setelah tenang, Audrey bergumam pelan. Ia tidak menunggu jawaban German Sparrow, karena dari apa yang ia lihat di pertemuan tarot, ia sudah sangat tahu jawabannya. Selalu. Melihat kembali ke arah Hazel, Audrey berjalan mendekat, dipenuhi rasa iba. Ia membungkuk dan pertama kali menggunakan placate. Hazel menatap ke atas dengan kosong dan melihat wajah sempurna tanpa celah, serta sepasang mata seperti zamrud. Saat itu, ia seolah kembali ke malam sebelumnya, menyaksikan wanita ini turun seperti seorang malaikat. Ia langsung tenang. Ia melihat riak muncul di sepasang mata hijau yang jernih itu. Mereka tenang, damai, dan dalam. Tidak perlu takut, tenanglah, semuanya sudah berakhir. Audrey menggunakan hipnosis untuk berkomunikasi langsung dengan tubuh, hati, dan pikiran Hazel. Ia dengan mendengar teriakan histeris dan ketakutan yang lebih tinggi dari gunung dan lebih dalam dari lautan. Dengan mempertimbangkan kondisi dan pengalaman Hazel, ia dengan cepat merumuskan rencana perawatan. Ia langsung menghipnotis Hazel dan membuatnya melupakan pengalaman hari ini dan keberadaan gurunya. Ia hanya mampu samar-samar mengingat identitasnya sebagai seorang Beyonder dan pengetahuan umum lainnya. Hazel perlahan tenang sebelum ia mulai tertidur. Setelah kau terbangun, pengalaman menakutkan itu tidak akan lagi ada.
dan aku tidak pernah di sini. Audrey menggunakan suara lembut untuk menyelesaikan langkah terakhir hipnosis. Setelah itu, ia perlahan berdiri dan mengamati Hazel selama beberapa detik. Ia mengerutkan bibirnya dan berbisik tanpa mengalihkan pandangannya. Aku membuatnya sementara lupa akan ingatan yang bersangkutan, tetapi ingatan itu tetap ada. Itu hanya tersembunyi di dalam. Di pertemuan-pertemuan mendatang, aku akan terus merawatnya, membimbingnya untuk perlahan-lahan mengingat dan menerima ingatan ini. Hanya dengan begitu, masalah mentalnya dapat sepenuhnya teratasi. Jika tidak, mungkin suatu tindakan atau kalimat yang familiar akan membangunkannya. Ia kemudian akan runtuh sekali lagi, dan mungkin itu akan mengakibatkan kehilangan kendali secara langsung. Nona Justice semakin profesional. Klein menghela napas saat ia bertanya dengan hati-hati. Maka kau harus menghipnotis semua orang yang terinfeksi. Mereka tidak boleh menunjukkan hobi yang tidak sesuai dengan diri mereka yang sebenarnya, seperti mengenakan kacamata monokel. Selain itu, biarkan mereka berdoa kepada Dewi Eve, Might setelah 15 menit untuk mendapatkan pembersihan dan penyucian yang sempurna. Audrey mengangguk dengan keseriusan yang tidak biasa. Tentu saja, Klein segera berdiri di samping, menyaksikan wanita bangsawan ini memberi isyarat kepada semua orang yang telah terinfeksi di rumah ini dengan perasaan iba yang mendalam. Sakuranovel.id. Sebelumnya,